Selamat datang di pertemuan kedua tentang dasar-dasar JavaScript. Oke, kali ini di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang pertama file JavaScript eksternal, lalu tentang browser console, kemudian bagaimana cara penulisan komentar di JavaScript, lalu penulisan variabel di JavaScript, terakhir tentang tipe-tipe data di JavaScript. Kita mulai dengan file JavaScript eksternal. Jadi kode yang sebelumnya saya tunjukkan itu kode JavaScript internal adalah, jadi definisinya kode pemrograman JavaScript yang ditulis langsung dalam file HTML atau PHP dengan ekstensi .html atau .php. Ini di pertemuan yang lalu sudah saya tunjukkan. Lalu yang mau akan saya tunjukkan selanjutnya adalah tentang kode JavaScript eksternal. Jadi dia itu adalah kode pemrograman JavaScript yang ditulis dalam sebuah file khusus JavaScript, ekstensinya JS terpisah dari file HTML atau PHP. Jadi nanti kita ada dua file. Yang pertama file HTML, lalu yang kedua itu file javascript.js. Jadi dari pertemuan kali ini hingga pertemuan terakhir kita akan menggunakan JavaScript eksternal ya. Jadi nggak disambung dengan HTML biar nggak bingung ya. Oke, sekarang saya tunjukkan. Oke, kita lanjutkan ya dari kemarin. Oke, sekarang kita bikin dulu folder pertemuan kedua. Nah, ini kemarin saya lupa masukin ke dalam folder ini, jadi indeksnya ini masih di dalam folder kuliah JavaScript. Jadi ini harusnya di folder pertama ya. Nih, kita pindahin. Oke. Jadi sekarang kita bikin file baru di pertemuan kedua. Nah, di sini kita klik kanan, new file, index.html. Oke. Doc. Oke. Nah, sekarang saya akan mengajarkan gimana caranya kita buat file JavaScript eksternal. Jadi script ya. Nah, kemarin sampai sini. Jadi kalau buat JavaScript eksternal itu artinya di sini kita taruh link. Jadi kita buat dulu filenya. Jadi misalkan kita bikin dulu filenya latihan.js. Ini file JavaScript ya. Nah, ini file JavaScript. Kita mau menyambungkan file HTML ini ke file latihan JavaScript di sini. Ini pertemuan pertama kita hapus dulu. Oke, kita save. Nah, jadi ini cara menyambungkan file index.html ini ke sini. Itu di sini kita tulis src sama dengan ini ya. Jadi src sama dengan latihan.js. Nah, udah. Nah, ini jadi ketika file ini dijalankan, dia akan mengakses file yang di sini. Sekarang kita misalkan kita bikin alert ya. Alert. Ini tes file pertemuan kedua. Oke. Sekarang kita mau tes ya. Kita save dulu, jangan lupa kita save. Ctrl S. Ini juga kita save. Nah, sekarang kita akan menjalankan file ini, kita eksekusi. Oke, live server. Di sini. Oke. Open with live server. Nah, jadi ini tes file pertemuan kedua, berarti udah berjalan ya. Jadi file ini kita jalankan, dia mengakses file yang di sini.
Dan dalam file JavaScript ini ada perintah seperti ini, dan perintah ini dijalankan di sini. Jadi sudah terkoneksi ya. Jadi singkatnya seperti itu. Jadi kalian taruh di sini. Jadi kalian bikin file index.html, lalu tulis di antara body ini. Di bawah sini kalian tulis script. Lalu di antara ini biar gampang saya pisah aja. Nah, jadi src sama dengan latihan.js ini kalian masukkan di dalam perintah script sebelum ditutup. Jadi script terus spasi src sama dengan file yang mau dimasukkan baru di kurung siku tutup. Oke, jadi gitu aja. Nah, terus latihan JS-nya baru file perintah-perintah yang ada di JavaScript kalian masukkan di file yang terpisah. Nah, jadi gitu ya. Oke, jadi gitu caranya melink file JavaScript eksternal. Lalu yang selanjutnya itu tentang browser console. Nah, browser console itu adalah jadi sebuah konsol yang sediakan di setiap web browser untuk memasukkan input dan melihat output dari setiap proses yang terjadi di browser. Dan kita akan menggunakan konsol ini untuk melihat hasil dari pemrograman yang kita lakukan di JavaScript. Jadi nanti setelah kita eksekusi dengan live server, kita bisa lihat langsung di tiap-tiap browser itu, di konsolnya langsung, jadi bisa langsung kita lihat. Nah, ini shortcut untuk mengakses browser konsol adalah, nah, kalau misalkan kalian menggunakan Google Chrome itu bisa tekan F12 ya. Jadi kita buka browsernya, lalu tekan F12, nanti keluar mode konsol. Di Mozilla Firefox itu Ctrl+Shift+J, lalu kalau di Internet Explorer juga sama aja F12. Kalau di Safari saya belum coba ya, Safari atau Opera, ini bisa kalian cari sendiri. Sekarang saya akan praktekkan tentang cara menggunakan browser console. Oke, sekarang jadi kita akan mencoba teknik browser console. Jadi untuk mengakses browser console itu cukup dengan menekan F12 ya. Kalau di Google Chrome itu tombol F12. Nah, nih browser console di sini. Dia ada di sebelah kanan, tapi kalau kalian belum pernah buka browser console itu biasanya dia adanya di bawah sini. Kalau mau pindah ke kanan, kalian bisa gunakan di sini, lalu pindah di sebelah kanan. Nah, ini lebih mudah ya lihatnya. Nah, di sini kita bisa coba berbagai macam perintah di JavaScript. Ini misalkan alert hello, kurung tutup, terus titik koma, enter. Nah, keluar hello juga. Sini. Jadi sama aja ya. Jadi di sini kita mau melihat output, kita bisa masukkan input dan output di browser console ini di setiap web browser. Nah, sekarang kalau kita akses di sini, misalkan kita pakai perintah console log ya. Jadi console log ini perintah untuk memberi output ke browser console. Jadi kita tanda kutip halo, misalkan halo ya. Terus oke, dalam kurung titik koma, kita save. Terus kita open di live server. Nah, nih kita buka lagi pakai F12. Nah, ini keluar halo. Yang ini nggak usah dipeduli, nih kita bisa hide ya, kita bisa oke. Nah, jadi halo, misalkan kita di sini kita tambah console.log 1234567 misalkan. Oke, kita save. Nah, sekarang harusnya dia udah berubah. Nah, udah berubah kan? Dia udah berubah, jadi dia secara otomatis karena kita pakai live server, jadi perubahan yang kita
lakukan di sini, dia otomatis terupdate di konsol browsernya. Kita tes lagi, console log. Sekarang ini tes kedua, kalian bisa ketik apa aja ya, ini cuman buat ngetes saja. Console, ketik koma. Nah sekarang kalau udah ketik ini kalian harus tekan save ya. Kalau di sini kan belum terupdate ya. Di sini belum terupdate, di sini belum terupdate ya. Jadi ketika kalian ngetik, kalian harus save dulu filenya. Jadi save-nya bisa pakai Ctrl S atau di sini save. Kita Ctrl S, lihat hasilnya. Nah keluar di sini. Jadi di sini langsung terupdate sini. Nah itu ya. Jadi ketika kita membahas tentang variabel dan seterusnya, fungsi, seterusnya, kita lihat outputnya di sini. Jadi kita programming di sini, kita lakukan pemrograman di sini, lalu outputnya kita lihat di browser konsol ini. Oke, sekarang kita akan masuk ke penulisan komentar di JavaScript. Jadi apa yang dimaksud dengan komentar pada pemrograman? Nah, jadi komentar itu adalah tulisan-tulisan yang ada di dalam kode pemrograman yang bertujuan untuk menandai atau mempermudah manusia untuk membaca maksud dari kode-kode yang sudah ditulis. Ini seperti memberi label ya. Komentar ini akan dihapus oleh komputer secara otomatis setelah melalui proses kompilasi atau interpretasi. Nah, bagaimana cara menulis komentar di JavaScript? Jadi ada dua cara penulisan komentar dalam JavaScript. Nah, yang pertama itu dengan perintah double slash. Ini namanya gini ya, double slash atau garis miring, double garis miring. Nah, setiap karakter yang dimasukkan setelah perintah tersebut, jadi setelah kita tulis ini, maka semua karakter dalam baris tersebut itu akan menjadi komentar. Biasanya kalau kita pakai editor itu warnanya abu-abu ya. Nanti saya tunjukkan setelah ini. Nah, lalu yang kedua itu dengan perintah yang diawali dengan slash asterisk atau garis miring terus bintang. Ini pembuka. Jadi ini pembuka untuk komentar dan diakhiri dengan bintang garis miring atau asterisk slash. Nah, setiap karakter yang berada di antara kedua perintah tersebut itu akan menjadi komentar. Oke, jadi sekarang saya tunjukkan aja gimana caranya. Oke, sekarang kita praktekkan cara penulisan komentar di JavaScript. Jadi seperti yang sudah kalian lihat ya, jadi kayak gini hasilnya. Nah, sekarang kita akan coba masukkan komentar. Jadi penulisan komentar di JavaScript itu pertama bisa menggunakan double slash atau dua garis miring. Misalkan ini adalah komentar. Nah, kita save. Kita lihat, ini nggak keluar apa-apa ya, karena itu komentar. Nah sekarang misalkan coba kita kasih spasi ini dulu biar. Jadi kalian mau taruh lagi spacing berapapun ini nggak pengaruh ya. Kalian mau enter berapapun, misalnya konsol log di sini, terus satunya lagi di sini, itu nggak akan tidak akan mempengaruhi hasil dari interpretasinya, kompilasi dari filenya, outputnya. Jadi oke, misalkan ini akan saya jadikan komentar. Jadi perintah yang konsol log yang kedua ini akan saya jadikan komentar. Nah, ini warnanya udah berubah ya. Jadi ini komentar, ini juga komentar. Ini bukan lagi perintah, tapi ini termasuk komentar. Sekarang kita save. Dan seharusnya ini nggak keluar ya. Ini nggak akan keluar di browser. Sekarang kita lihat. Nah, nggak keluar ya. Jadi keluar ya. Jadi dia tidak akan keluar di output konsol. Karena dia adalah komentar. Sekarang kita hilangkan lagi, coba kita hilangin lagi komentarnya. Ctrl S lagi, kita save. Nah, kita lihat lagi, nah keluar lagi dia. Jadi gitu ya. Jadi komentar itu tidak akan dianggap oleh komputer. Dia hanya tujuannya untuk membantu kita membaca kode program. Jadi kalau kode program itu biasanya rumit, panjang ya. Bisa ratusan ribuan, biasanya ribuan baris. Itu kalau nggak ada komentar yang susah bacanya. Oke, sekarang teknik komentar yang kedua itu menggunakan
slash bintang. Jadi penulisannya seperti ini, slash bintang. Nah, jadi dia ini pembuka, ini komentar pembuka. Nah, kita harus taruh komentar penutup. Perintah komentar penutupnya itu bintang slash. Jadi cuman dibolak-balik aja ya. Dibuka berarti ini komentar pembuka garis miring bintang. Nah, terus maka setelah ini semuanya akan jadi dari baris pertama ini, baris ini sampai ke seluruh ke bawahnya ini akan dianggap komentar sampai dia ketemu perintah ini. Sampai dia ketemu bintang garis miring. Ya, ini pasangan ya, ini berpasangan ya untuk komentar. Jadi tujuannya bisa bikin komentarnya berparagraf-paragraf. Ini komentar, ini juga komentar, paragraf, komentar. Nah, ini nggak akan dianggap ya. Sekarang kita save. Harusnya sih yang dua ini hilang ya. Dia tidak akan ada di program. Tidak akan dia ada output ya, hilang outputnya ya. Nah, jadi gitu ya. Jadi ini komentar satu baris, ini komentar satu kesatuan komentarnya. Jadi bisa satu unit. Sekarang kita hapus. Nah, warnanya berubah lagi. Yang ini udah jadi program lagi. Kita save, kita lihat. Nah, keluar lagi ya. Oke, jadi gitu komentar ya. Nggak sulit ya. Ini tujuannya hanya untuk membantu kita membaca kode program. Sekarang tentang penulisan variabel di JavaScript. Jadi apa yang dimaksud dengan variabel? Variabel adalah suatu label atau penamaan untuk menyimpan data atau informasi dalam program komputer. Nah, bagaimana cara menulis variabel di dalam JavaScript? Nah, jadi di JavaScript ini ada dua konvensi ya, pendefinisian variabel dalam JavaScript, yaitu dengan perintah var, var, dan let, let. Jadi bisa pakai ini, bisa pakai ini. Nah, var itu adalah penamaan variabel konvensional. Jadi sejak JavaScript ditemukan ya, jadi pakai var, dan dia memiliki beberapa kekurangan dengan cakupannya. Jadi cakupan itu biasanya di scope ya, nanti akan saya tunjukkan scope. Jadi dia kalau var ini cuman masuk ke dia function scope. Sedangkan let adalah penamaan yang baru pada ES6. ES6 ini ECMAScript ya, dia yang biasanya memperbaharui versi dari JavaScript nih ES6. Dan bisa dibilang jika let merupakan improvisasi dari var. Jadi dari untuk pertemuan selanjutnya kita akan pakai let, nggak pakai var. Nanti akan saya jelaskan lanjutnya kenapa kita pakai let, nggak pakai var. Oke, jadi apa yang dimaksud dengan konstanta dan bagaimana cara penulisannya? Jadi ini konstanta ini bukan salah satu variabel. Jadi dia variabel juga, tapi bedanya itu variabel yang nilainya tetap di sepanjang program dan tidak bisa diubah. Jadi sama misalnya variabel, konstan 3,14 pi, ya, pi itu tidak berubah. Jadi bisa contohnya pi atau gravitasi, kita bisa tambah ini, dan bisa ditulis dengan perintah const. Ya, jadi saya tunjukkan gimana ininya, cara pemakaiannya. Oke ya, sekarang kita masuk ke variabel, pembuatan variabel pada JavaScript. Jadi ada dua cara ya. Pertama kita menggunakan instruksi var. Nah, ini var ini cara pertama untuk mendeklarasikan variabel. Misalkan saya mau tanggal, variabel tanggal. Nah, variabel tanggal ini sudah kita buat. Sekarang kita masukkan nilainya. Ini misalkan 28. Nah, lalu kita masukkan 28. Lalu kita keluarkan di browser. Console. Oke, console dan tanggal.
Jadi begini ya caranya. Sebelum kalian keluarkan outputnya, kalian deklarasikan dulu variabelnya, lalu taruh nilainya. Sekarang kita save, dan kita lihat di browser. Nah, 28 keluar ya. Oke. Nah, cara kedua itu menggunakan LED. LED, misalkan hari ya. Hari kita isi dengan hari Kamis misalkan. Oke, kalau string itu dia pakai double tip ya. Nah, itu keluarkan di console.log hari. Kita save, kita lihat di sini. Nah, keluar hari Kamis ya. Ini 28 Kamis. Jadi di JavaScript itu bisa menggunakan var, bisa menggunakan let. Nah, variabel ini setelah dideklarasikan bisa langsung dirubah nilainya. Jadi misalkan kita sudah buat tanggal ya. Jadi kita buat variabel tanggal, terus kita mau ubah. Kita mau mengubah nilainya. Jadi bisa kita tulis tanggal, kita bisa reassign namanya. Jadi oke, tanggal misalkan 30. Oke. Jadi awalnya dia dideklarasikan sebagai 28, di sini kita kasih nilai lagi 30. Kita save. Nah, oh sorry, kita keluarkan lagi ya, console.log tanggal. Ini kita taruh jadi komen dulu sebentar. Oke, jadi sini jadi pertama dikasih nilai 28, lalu di sini kita kasih nilai lagi 30. Kita lihat jadi 30. Jadi variabel ini setelah dideklarasikan kalian bisa ubah-ubah ya. Jadi tanggal, lalu misalkan kalian mau ubah lagi jadi 27 gitu, misalkan. Kita save. Nah, ini 27. Jadi untuk mendeklarasikan variabel itu cuma sekali. Ini misalkan kalian mau buat variabel tanggal, jadi var tanggal 28. Nah, setelah terbentuk variabelnya, kalian bisa ubah-ubah di sini. Selanjutnya kalian cuma tulis variabelnya apa, lalu nilainya apa. Itu juga dengan let ya. Let di sini awalnya kita kasih hari Kamis. Misalkan kalian mau ubah jadi hari sama dengan Jumat. Lalu kita keluarkan lagi hari. Kita save. Nah, berubah jadi Jumat. Misalkan di sini kita ubah lagi hari sama dengan Minggu. Kita save. Kita lihat berubah jadi Minggu. Jadi dia variabel ini bisa selalu mengambil data dari data terakhir yang diupdate. Jadi pertama kita deklarasikan dulu dengan instruksi var atau let. Setelah itu baru kita pakai ini ya. Nah, perbedaan antara var dengan let ini adalah salah satunya pada perbedaannya itu jumlah instruksi. Jadi kalau misalkan var ini skopnya terlalu jauh ya. Jadi misalkan var tanggal ya, kita udah buat di sini tanggal sama dengan 28. Lalu kita mau bikin lagi var tanggal sama dengan 30, lalu kita tulis lagi var sama dengan 27. Jadi kalau kalian misalkan di suatu program bikin deklarasi variabel, lalu setelah kalian nulis ke bawah beberapa lama, kalian lupa kalau kalian sudah bikin variabel ini. Jadi kalian deklarasikan lagi variabel tanggal. Nah, kalau dengan menggunakan kata kunci var ini, dia tidak akan ada error ya. Jadi kita lihat var tanggal, lalu kita deklarasikan lagi. Terus kita deklarasikan lagi untuk ketiga kalinya, itu tidak akan ada error ya. 27.
Ini 28, 30, 27. Jadi tanggal ini variabelnya kita deklarasikan, kita ciptakan 3 kali menggunakan var. Nah, ini nggak menimbulkan error. Dan ini yang bahaya ya. Ini yang bahaya. Jadi salah satu kekurangan penggunaan kata kunci var nih seperti ini. Jadi variabel itu seharusnya cuma hanya bisa dideklarasikan sekali, lalu sementara pemberian nilainya bisa berkali-kali. Tapi kalau misalkan tidak ada error seperti var ini, agak repot nantinya. Sekarang kita, nah kalau LED, misalkan LED nih, LED di sini kita deklarasikan lagi sama kayak var ya. Kita deklarasikan kedua kalinya, kita deklarasikan ketiga kalinya. Nah sekarang kita save, kita lihat datanya. Nah di error. Ya, jadi kalau dia dengan menggunakan LED, kalau kita sudah mendeklarasikan dia sekali, kita ciptakan sekali, lalu kita coba ciptakan lagi dengan nama variabel yang sama, programnya akan menunjukkan error. Nah, di sini kelebihannya. Jadi kita bisa langsung tahu apakah suatu variabel itu sudah diciptakan atau enggak dengan menggunakan LED, sedangkan dengan menggunakan var kita tidak tahu ya. Oke. Dari sini saya kasih komen dulu. Jika menggunakan var, kita tidak tahu apakah suatu variabel sudah diciptakan atau belum. Jadi ini memungkinkan untuk mendeklarasikan variabel yang sama berulang kali. Jadi itu ya, jadi menggunakan var sedangkan jika menggunakan LED kita akan tahu apakah suatu variabel sudah pernah diciptakan. Oke, ini saya kasih komentar ya. Ya ini bedanya. Ini beda var dengan LED. Salah satu bedanya ini ya. Jadi menggunakan LED ini untuk menciptakan variabel nih sebuah improvisasi dari menggunakan var. Oke, selanjutnya kita cons. Jadi cons itu sama seperti variabel, cuman dia nilainya tetap universal. Ya, misalkan kita bikin cons P 3,14. 3,14. Sekarang kita tes console log log P. Kita lihat 3,14 ya. Tapi kalau misalkan kita mau assign ulang nih 2,5 misalkan. Oke, kita save. Nah, dia akan menunjukkan error. Jadi konstan ini, perbedaan dari variabel-variabel ini, konstan ini tidak bisa diberikan nilai ulang ya. Tidak bisa di reassign namanya. Jadi kita tidak bisa memberikan nilai yang baru terhadap variabel. Kalau ini bisa ya. Jadi misalkan var 28 terus kini kita ubah-ubah ya. Tanggal jadi 30 terus tanggal sama dengan 7. Jadi nilainya bisa langsung kita ubah. Begitu juga dengan LED. Nilainya bisa langsung kita ubah Kamis, Jumat, Minggu, pertamanya Kamis. Nah, sedangkan konstanta itu P itu sekali dideklarasikan, maka nilainya tidak akan bisa dirubah. Jadi sekali 3,14, maka ke bawahnya kalau misalkan kita ingin merubah nilainya, kita memberi nilai yang baru,
dia akan menunjukkan error. Kita hapus dulu ya. Oke. Ya gitu ya. Jadi perbedaan var, let sama cons itu di sini. Oke. Lalu kemudian tentang tipe-tipe data di JavaScript. Nah, jadi ini ada banyak tipe ya data di JavaScript. Yang pertama itu number atau angka, terus yang kedua itu string, ketiga boolean, keempat null, terus kelima undefined, 6 objek, yang terakhir itu simbol. Nah, contoh data number itu atau angka tuh misalkan 1, 2, 3, 42, 100, 9,81. Ini di sini di JavaScript ini komanya tuh pakai titik ya. Jadi 9.81. Jadi koma itu sebagai pemisah. Dalam bahasa JavaScript ini koma itu sebagai pemisah. Bukan untuk misah angka ya. Bukan sebagai titik untuk membedakan desimal. Lalu kedua itu data string. Jadi variabel data string ini pertama ada selalu diawali dengan tanda kutip ya. Tanda kutip, lalu kita tulis di sini, lalu di kutip. Jadi ada kutip pembuka, penutup, berikutnya misalnya ini. Jadi kita misalkan tulis hello world, berarti keluarnya nanti di hello world. Terus yang kedua juga double apostrophe. Jadi bisa double kutip juga. Jadi 1 atau 2 itu sama aja ya. Jadi tetapi kalau kita pakai 1 berarti penutupnya juga harus dengan 1. Kalau kita pakai 2, penutupnya juga harus 2. Jadi ini contoh tipe string ya. Lalu yang ketiga itu ada boolean. Boolean tuh seperti aljabar. Aljabar boolean. Jadi nilainya tuh cuma 2, true atau false. Jadi ini akan sering dipakai kalau di programming ya. True atau false. Jadi boolean tuh datanya cuma ada 2, true atau false. Terus yang keempat itu ada data null. Nah, data null ini secara eksplisit dia menandakan bahwa sebuah variabel yang tidak memiliki nilai. Jadi kita misalkan ingin memiliki variabel yang tidak mau kita kasih nilai, kita kasih null. Lalu selanjutnya ada data undefined. Undefined ini variabel yang belum didefinisikan. Jadi misalkan entah didefinisikan sebagai number atau string atau null, jadi belum didefinisikan, itu masuknya ke data undefined. Nah, lalu ada yang kemudian ada data object. Nah, data object ini cukup sering ya, cukup sangat sering dipakai di pemrograman. Jadi ini merupakan data struktur kompleks. Jadi seperti arrays, dates, dari sini tanggal, terus literals. Literals itu biasanya diawali dengan kurung kerawal, diakhiri dengan kurung kerawal penutup. Dipisah dengan koma. Ini nanti saya tunjukkan ya pertemuan selanjutnya. Literals itu seperti apa. Lalu tipe data terakhir itu simbol. Jadi data simbol ini itu data sesuatu yang terhubung dan digunakan dengan objek ini. Sepertinya di kuliah kali ini kayaknya nggak sampai sini ya simbol ini. Mungkin kita hanya sampai objek ini. Oke, jadi itu ya. Jadi pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang data-data ini, variabel data-data ini. Sekarang saya akan tunjukkan bagaimana cara pemakaian atau penggunaan variabel-variabel dari data ini di JavaScript.